pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dede Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI menilai ratifikasi Konvensi International Labour Organization penting untuk dilakukan agar revisi Undang-Undang Perlindungan PMI selaras dengan Konvensi ILO yang berlaku secara internasional. Badan Legislasi DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Dalam pembahasan tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Khalid mendorong ratifikasi sejumlah konvensi International Labour Organization atau ILO ke dalam revisi undang-undang tersebut. Khalid menyebut ratifikasi konvensi ILO penting dilakukan agar revisi Undang-Undang Perlindungan PMI selaras dengan konvensi ILO yang berlaku secara internasional. Dengan begitu, undang-undang ini dapat melindungi PMI di negara lain yang punya aturan berbeda. Hingga saat ini, Indonesia baru meratifikasi beberapa konvensi ILO. Ia berharap Indonesia dapat mengikuti jejak Filipina untuk meratifikasi semua konvensi ILO ke dalam regulasi ketenagakerjaannya. Ada, jadi di ILO tadi ada beberapa konvensi ya, saya tidak hafal ya, konvensi yang harus diratifikasi. Saya pikir Indonesia juga bisa mengikuti jalan itu, meratifikasi konvensi ILO yang belum masuk dalam proses di undang-undang kita. Nah, ini yang perlu kita dorong, sehingga nanti ada semacam best practices, praktek-praktek terbaik yang bisa kita jalankan dalam melindungi pekerja kita di luar negeri. Makanya tadi saya membedakan dua hal, antara aturan hukum yang belum ada sama penegakan hukum. Kalau yang ilegal-ilegal ini kan penegakan hukum. Penegakan hukum kita harus tegakkan dengan sebaik-baiknya. Tapi aturan hukum seperti tadi, masalah bilateral agreement dan sebagainya belum ada memang. Nah, itu yang harus kita masukkan. Atau ketentuan di ILO yang belum kita adopsi, itu harus kita masukkan. Khalid juga mendorong adanya bilateral agreement antara Indonesia dan negara tujuan pengiriman PMI. Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengirim PMI ke luar negeri sebelum negara tujuan menyepakati poin-poin yang tercantum dalam bilateral agreement. Ken dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI, pemirsa. Di sini menemukan 3 kepala desa di Sumatera Selatan lolos menjadi P3K yang menimbulkan tanda tanya atas mekanisme verifikasi data yang dilakukan tim seleksi. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan rujukan data verifikasi administrasi peserta seleksi P3K yang tidak otomatis terkoneksi dengan pangkalan data daerah, sehingga muncul permasalahan lolosnya calon peserta tes yang tak sesuai standar kualifikasi. Komisi 2 DPR RI menemukan 3 kepala desa di Sumatera Selatan lolos menjadi P3K atau ASN. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya atas mekanisme verifikasi data yang dilakukan tim seleksi. Khozin menyebut temuan serupa bisa saja terjadi di daerah lain sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau hanya verifikasi yang tersedia bersifat administratif, ini berbahaya. Karena kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Ada kepala desa yang secara undang-undang desa sudah jelas tidak boleh merangkap jabatan, apapun itu bentuknya, itu bisa lolos dalam proses seleksi, sementara mereka yang berharap betul dalam proses seleksi ini puluhan tahun tidak bisa terakomodir. Ini kan sudah mencederai keadilan sosial sila kelima kita. Ini tolong penegasan dari BKN sebetulnya seperti apa mekanismenya, biar tidak kemudian terjadi. Muhammad Khozin meminta pemerintah segera membuat aturan yang memungkinkan kolaborasi data lintas lembaga agar kejadian serupa tak terulang kembali. Menurutnya, profesionalitas para stakeholders yang terlibat dalam seleksi P3K adalah unsur penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer melalui seleksi P3K. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI sebagai rumah bersama perjuangan Palestina berkomitmen akan terus membuka peluang dan menyambut baik seluruh organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina. Kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kita kembali di TVR 09. BKSAP DPR RI berkomitmen menggalakkan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi Israel sehingga bisa memberikan efek pada perekonomian Israel. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima audiensi Adara Relief International serta gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Israel dalam rangka memperkuat sinergi juga kolaborasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan, DPR RI sebagai rumah bersama untuk perjuangan Palestina berkomitmen akan terus membuka peluang dan menyambut baik seluruh organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina yang berfokus pada bantuan untuk anak yatim dan ibu tunggal di Palestina. PR dan isu kami di Badan Kerjasama Antar Parlemen, khusus untuk Adara kelebihannya fokus di anak dan ibu. Mereka sudah punya program yang rutin, yang luar biasa, menyantuni anak yatim, serta pemberian bantuan buat ibu tunggal dan lain-lain. Kami sangat terinspirasi dengan perjuangan bagaimana gerakan boikot, divestasi, dan sanksi untuk lembaga ataupun unit usaha yang membantu Israel. Mereka sangat fokus dan mereka sangat detail, termasuk diantaranya mendorong RUU DBS. Mardani menambahkan, gerakan BDS harus benar-benar menyasar produk yang telah terafiliasi Israel dengan melakukan riset mendalam untuk menghindari adanya dampak negatif yang dapat melemahkan ekonomi tertentu. Gerakan BDS Israel juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI mendorong program sertifikat halal harus menyeluruh ke daerah dengan mengutamakan layanan yang mudah dan juga gratis bagi masyarakat. Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH meningkatkan pencapaian sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan, pencapaian sertifikasi halal bagi UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk itu, program sertifikat halal dari BPJPH harus maksimal hingga ke daerah dengan mengutamakan layanan yang mudah dan gratis bagi masyarakat. Ini harus mengalami kemunduran akibat ada defisit atau efisiensi anggaran. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh BPJPH atau Badan Halal itu tidak mengurangi keinginan dan itikat mereka karena mereka sudah menjadi badan layanan umum atau BLU yang memang punya target tanpa harus mengandalkan dari APBN murni atau rupiah murni, dan tentu ini menjadi upaya kami untuk mendorong pada mereka untuk bisa berkolaborasi antara kementerian lembaga, kemudian juga dengan stakeholder swasta, dan tentu juga harus dibuat regulasi-regulasi yang tentu bisa meningkatkan kapasitas dari UMKM yang ada di daerah, terutama sektor-sektor yang memang hari ini dirasakan membutuhkan sertifikasi halal yang sangat mudah, kemudian ada gratis dan bisa self-declare. Seli menambahkan digitalisasi layanan melalui e-commerce bagi UMKM bersertifikat halal akan membantu pemasaran produk dan peningkatan penjualan, bahkan berpotensi hingga pasar digital internasional. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI mengajak negara-negara Asia untuk menghindari tindakan unilateral, ultranasionalisme, isolasi, serta pelanggaran hukum internasional. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak negara-negara Asia untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dalam menghadapi ketidakstabilan geopolitik global.
Hal ini disampaikan dalam sidang umum Asian Parliamentary Assembly atau APA ke-15 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan, diplomasi parlemen dapat menjadi alat yang fleksibel dalam memperkuat kerjasama multilateral. Ia mengajak negara-negara Asia untuk menghindari tindakan unilateral, ultranasionalisme, isolasi, serta pelanggaran hukum internasional. Kita perlu terus memperkuat multilateralisme dan termasuk diplomasi parlemen, karena parlemen diplomasi lebih lentur, lebih adaptable, dan lebih mudah. Tentu hand in hand dengan government diplomasi yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri. Secara umum kita angkat Indonesia sangat mendukung dan juga masalah Palestina, karena Palestina selalu menjadi perhatian masyarakat, pemerintah, dan juga parlemen Indonesia. Senada dengan hal tersebut, anggota BKSAP DPR RI Robert Kardinal menyoroti pentingnya parlemen sebagai kekuatan tambahan dalam kerjasama internasional agar tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kita dari Indonesia juga melakukan lobby-lobby politik supaya semua ini akan bisa sama jalan, satu kekuatan besar dari ASEAN untuk dengan negara-negara lain dari Eropa maupun dari Amerika maupun Afrika. Jadi peranan dari parlemen juga penting, tidak bukan dari pemerintah saja. Ini supaya sama-sama saling menguat. Dari Baku, Azerbaijan, Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Minerba telah bergulir sejak Januari 2025 lalu dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Perubahan keempat Undang-Undang Minerba bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral serta membuat akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengelolaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang Minerba berusaha mewujudkan pemerataan dan juga prinsip keadilan. Revisi dari Undang-Undang Minerba merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional serta menjaga ketahanan energi dalam negeri melalui percepatan hilirisasi. Dan kita saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara dalam rapat paripurna pada 18 Februari 2025. Perubahan keempat Undang-Undang Minerba ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral serta membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengelolaannya. Pembahasan revisi Undang-Undang Minerba telah bergulir sejak Januari 2025 lalu dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Secara bertahap, Balik DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama ormas keagamaan yang dihadiri oleh PBNU dan Persekutuan Gereja Indonesia. Selain itu, Balik DPR RI juga turut menerima masukan dari kalangan akademisi, yakni ITB, Universitas Paramadina, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Sementara partisipasi publik dari kelompok LSM dihadiri oleh Walhi dan Publish What You Pay Indonesia. DPR RI telah menyepakati 9 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Minerba, yakni kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi harus memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor. Pemberian IUP dan IUPK secara prioritas kepada UMKM
badan usaha milik ormas keagamaan, BUMD, BUMN, dan badan usaha yang melaksanakan kepentingan perguruan tinggi diatur mekanismenya secara elektronik dan terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat. Pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang bagi masyarakat, program pengembangan dan pemberdayaan, permasalahan tumpang tindih IUP akan dievaluasi dan dikembalikan kepada negara. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba berusaha mewujudkan pemerataan dan prinsip keadilan yang tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, terutama pemberian BIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan masyarakat perguruan tinggi. Yang pertama adalah memperkuat, mempertegas konsep atau proses hilirisasi terhadap semua konsesi-konsesi tambang kita, apa batu bara, nikel, dan bahan mineral yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana seluruh kekayaan alam Indonesia ini dibuka aksesnya seluas-luasnya. Kalau selama ini terkesan konsesi tambang ini diberikan secara eksklusif gitu ya. Nah, ini kita buka secara inklusif. Jadi masyarakat dimungkinkan untuk punya akses terhadap lahan-lahan pertambangan. Lebih lanjut, anggota DPR RI Rohmat Ardian menyampaikan revisi dari Undang-Undang Minerba merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional serta menjaga ketahanan energi dalam negeri melalui percepatan hilirisasi. Perubahan pasal 5 yang mengatur seluruh pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri bertujuan untuk memastikan kebutuhan BUMN yang melayani listrik, energi, pupuk, dan industri strategis dapat terpenuhi dengan baik. Tentunya keputusan ini adalah keputusan yang sangat hati-hati karena didasari tindak lanjut dari keputusan MK tahun 2020 dan 2001, dan ini sudah cukup lama kami menindaklanjuti dalam rangka untuk percepatan program hilirisasi, apa yang menjadi asa cita Presiden Prabowo tentang kemandirian energi. Inilah sangat penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, pemerataan. DPR RI memastikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi kelompok masyarakat sipil telah dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunan revisi Undang-Undang Minerba. Untuk itu, DPR RI berharap revisi Undang-Undang Minerba dapat menjadi landasan hukum terkait keadilan dan pemerataan pengelolaan pertambangan dan batu bara bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin pelestarian lingkungan, memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku, serta menjamin pemberdayaan masyarakat lokal sekitar wilayah tambang. Pemirsa, Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kendari menjadi favorit bagi masyarakat sekitar dan pengunjung kota Kediri. Masjid tersebut pemirsa kerap disebut Masjid Terapung yang menjadi ikon kota Kendari. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, Masjid Al-Alam, masjid dengan dominasi warna putih diproyeksikan menjadi ikon wisata religi. Dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan Mursyid Mustafa. Posisi masjid yang memiliki 4 menara berada di atas laut, pemirsa, berada di atas permukaan laut yang menampilkan kesan elegan, sehingga pengunjung akan langsung teringat dengan ikon Burj Khalifa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan masjid terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk. Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam, atau Masjid Bandaraya Kinabalu, Malaysia, yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari, selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa sholat Jumat di sini untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.